Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti dalam kasih Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah, maupun dimanapun juga di luar kota, dimanapun berada. Kita sungguh bersyukur kita boleh masuki minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Pada pagi hari ini kita akan kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema yaitu Be Merciful, yaitu tentang kemurahan hati. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca satu ayat saja di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Mungkin ayat ini dengan mudah kita bisa hafalkan dan ayat ini akan menjadi bermakna dalam hidup kita ketika kita mengerti dan bisa melakukannya. Matius 5 ayat 7 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati merupakan hal yang terpenting di dunia kita saat ini. Di mana ego manusia itu semakin tinggi dan manusia semakin tidak peduli kepada sesamanya yang menderita. Mereka akan semakin acuh tak acuh dan mereka semakin tidak mau terlibat di dalam apapun juga bagi sesama manusia. Yang penting dirinya sendiri dan yang selalu yang dilihat, diukur adalah dirinya sendiri. Ada seorang remaja TikToker ya, sekarang modelnya TikTok gitu. Yang bernama Alec Bolt. Dia berselfie di depan seorang bapak yang bernama Paul Stanley Smith yang bersimbah darah. Di depan istrinya dan anak perempuannya yang berusia 3 tahun, Bapak Paul Stanley Smith ini dia ditusuk oleh seorang laki-laki karena diingatkan. Seorang laki-laki ini sedang menghisap rokok, yaitu rokok elektrik ya. Mungkin yang sekarang juga banyak di kota Kediri. Dan itu asapnya pasti sangat berbahaya karena dia punya anak perempuan berusia 3 tahun. Dia ingin melindungi anaknya dan mengingatkan akan seorang laki-laki ini supaya tidak mengembuskan asap rokok di depan anaknya. Tetapi seorang laki-laki itu menjadi gusar dan langsung dia menusuk akan Paul Stanley Smith ini, Bapak Ibu sekalian. Langsung dia bersimbah darah, tetapi Alec Bolt ini malah berselfie di depannya seolah-olah kejadian ini merupakan hal yang biasa. Seorang ibu atau seorang istri kehilangan akan suami dan seorang anak kehilangan ayah, malah dibuat permainan di TikToker, menjadi TikTok supaya bisa terkenal. Keesokan harinya Alec Bolt ini juga kembali ke tempat itu untuk menghisap rokok dan kemudian berselfie kembali. Dia seolah-olah tidak peduli, banyak orang kan menghujat dia karena peristiwa yang memilukan tersebut. Asalkan dirinya bisa mendapat followers dan subscribe yang begitu banyak sehingga dia menjadi orang yang terkenal ya. Maklum dia masih remaja, jadi biasanya cari perhatian ya. Tidak semua remaja seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini luar biasa, ini saya lihat sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di akhir zaman ini, di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Matius 24 ayat 12 diingatkan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang itu menjadi semakin dingin, semakin tawar, semakin egois, semakin tidak peduli kepada orang lain. Bagaimanakah dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah.
Kita diselamatkan oleh karena kemurahan Allah, oleh karena belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus tampil beda. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak peduli kepada penderitaan orang lain, maka kita harus menjadi orang yang peduli kepada sesama kita. Rindu menolong sesama kita, karena mereka ditempatkan Tuhan di dekat kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diselamatkan, diingatkan oleh Titus pasal 3 ayat 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu kita diselamatkan ya, oleh Allah, yaitu melalui kemurahannya. Tetapi karena rahmat-Nya, kata eleosin, kemurahan Allah, inilah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita orang-orang yang percaya, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita sudah berada dalam lingkungan kerajaan Allah. Kita boleh merasakan bagaimana kehadiran Allah dalam hidup kita. Pertolongan Allah, berkat-berkat Allah yang dicurahkan dalam hidup kita yang tidak ada habis-habisnya. Kita diselamatkan oleh karena kemurahan daripada Allah. Dan kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, boleh mencicipi akan kerajaan Allah, di mana pertolongan Allah, kemurahan Allah yang tidak henti-hentinya diberikan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah diselamatkan oleh karena menerima kemurahan Allah yang besar, kita sadar kita nggak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Kita ini dilahirkan sudah banyak cacat celah. Dan ketika kita ingin diselamatkan Bapak Ibu sekalian, maka itu diperlukan perbuatan yang 100% baik ya. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dan setitik dosa pun tidak akan bisa membuat kita boleh masuk ke dalam kerajaannya. Tetapi kita bersyukur karena kelimpahan kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita ini boleh berada di dalam kerajaan Allah, walau sementara di dalam dunia ini yang diwakili oleh gereja sebagai agen-agen kerajaan Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan norma ini yang dituliskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5, khotbah di bukit, itu rahasia kebahagiaan hidup manusia. Maka Matius 5 ayat 7 tadi yang kita baca, berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika kita bermurah hati kepada sesama kita, maka janji Tuhan apa? Kita pun beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata murah hati dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eleemon ya, dari kata eleos tadi. Atau dalam bahasa Ibrani adalah hesed ya. Kata berbahagialah, makarios ini bagi orang-orang Yunani selalu dihubungkan dengan para dewa ya. Jadi seperti tempat tinggal dewa ya. Maka Siprus itu disebut sebagai tempat para dewa dan disebut Makaria. Artinya tempat yang bahagia, yang indah, yang kaya, yang subur, yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Gambaran suasana seperti inilah Bapak Ibu sekalian, mencicipi suasana kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita boleh dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki pengampunan dosa, sehingga kita boleh hidup mencicipi akan kerajaan Allah yang nantinya
akan kita nikmati seutuhnya ketika kita boleh masuk di dalam kerajaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kata be merciful atau kemurahan hati, ada dua hal yang harus kita mengerti dan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari agar firman Tuhan ini boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi be merciful, kemurahan hati ini berbicara tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian yaitu mengampuni sesuai dengan kesalahan. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan, yaitu dalam Injil Matius 18, maka di sana Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dengan bangga dia berkata, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku apabila ia berbuat salah? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, tidak, tetapi 70 kali 7 kali. Apa 490 kali cukup? Tidak. Ya. Karena angka 7 adalah angka sempurna. Mengampuni itu berarti melupakan. Maka dalam perumpamaan selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tersebut di mana ada seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya dan didapatinya seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. Kalau saya hitung kemarin ya pernah dihitung oleh penginjil Kristina ini 360 miliar kira-kira. Ya tidak mungkin bisa melunasi hutang-hutangnya ini. Dan dia bisa menjadi budak seumur hidupnya pun enggak. Dengan keluarganya enggak cukup. Tetapi Bapak Ibu sekalian dia memohon kepada Sang Tuhan, berilah kepada saya belas kasihan, kemurahan, tolong ya. Dan Sang Tuhan itu langsung berbelas kasihan, digerakkan hatinya dengan belas kasihan dan menghapuskan hutangnya yang 360 miliar tadi ya, dinar. Dihapuskan, betapa dia pulang dengan lega Bapak Ibu sekalian. Baru di depan daripada kerajaan itu dia bertemu dengan seorang teman yang berhutang 100 dinar. Ya, begitu marah mencekik temannya dan berkata, lunasi hutangmu kalau enggak masukkan penjara. Dan hutang 100 dinar, 100 hari bekerja. Jadi masukkan penjara. Ketika hal itu diberitahukan kepada sang raja, maka raja begitu marah dan berkata demikian. Matius 18 ayat 22, 32 dan 33 demikian. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya hamba yang jahat ini dimasukkan dalam penjara dan melunasi sampai hutang-hutangnya itu lunas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal walaupun merupakan satu perumpamaan, tetapi kita harus belajar bahwa kemurahan hati, karena kita sudah menerima kemurahan Allah yang begitu besar, maka kita harus mengampuni. Hal yang tidak boleh kita lupakan. Mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Seperti sejauh timur dari barat, Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Timur dan barat tidak ada batasnya. Utara ke selatan tidak terbatas. Seperti itulah pengampunan yang seharusnya kita berikan kepada sesama manusia. Jadi kata murah hati ini Bapak Ibu sekalian artinya mengampuni sesuai dengan kesalahan orang lain yang telah melukai kita. Karena natur daripada kata murah hati ini berasal dari bahasa Latin yaitu misericordia. Misericordia dari kata miseras itu menyakiti hati, menyakitkan hati. Dan kata kor itu melukai hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata kemurahan ini berhadapan dengan orang yang menyakiti kita dan melukai hati kita.
Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita dan melukai hati kita. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian kelihatannya mudah, tetapi sukar apa tidak kira-kira kalau saya bertanya secara jujur, mudah apa enggak Bapak Ibu? Sangat sulit ya, kalau kita ketemu orangnya itu kita taunya ya mungkin seperti itu ya Pak. Kalau Mbak Batu itu buandemi mungkin ya, gemplang ya. Bapak Ibu sekalian itu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan ya, bertemu dengan orang yang menyakiti kita dan melukai hati kita harus mengampuni. Ya mungkin sakit tetapi biarkan aja dia lewat ya. Gak usah dipersoalkan supaya hidup kita menjadi damai sejahtera. Ada banyak hal yang bisa tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Luka hati, sakit hati, yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan itu akan banyak terjadi dimanapun juga. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita dituntut apa? Mengampuni. Dan ini hal yang tidak mudah. Tetapi jikalau kita tidak mengampuni, maka kita sedang memenjarakan diri kita di dalam luka-luka batin yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita dan bahkan membuat kesehatan kita ini akan merosot. Karena apa? Di dalam diri kita ini ada tentara-tentara yang Tuhan ciptakan untuk melawan musuh, yaitu penyakit yang datang dalam hidup kita. Tetapi itu semuanya harus dalam suasana hati yang penuh damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengampuni, kita tidak memenjarakan diri kita dengan sampah-sampah luka batin yang bisa membuat hidup kita itu bisa, ya wajah kita tidak penuh sukacita ya, karena banyak sakit hati, banyak dendam, kira-kira mukanya itu gimana ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin tidak bisa ceria gitu ya. Karena dia mengatakan, wow semua orang jahat ya. Semua orang jahat ini sudah negative thinking ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dan negative thinking ini sudah bisa masuk pada penyakit jiwa ya. Maka kita harus hati-hati, waspada Bapak Ibu sekalian ya. Karena luka batin yang ada dalam hidup kita bisa membuat kita memandang orang lain. Itu semuanya jelek, semuanya jahat ya. Saya pernah bertemu orang yang modelnya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Wajahnya sangat enggak ada sukacita. Oleh karena itu kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, jangan kita penjarakan hidup kita dengan sampah-sampah yang demikian supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Ingatlah peristiwa daripada Yusuf ya. Yusuf ini sangat dikagumi. Bukan hanya oleh orang-orang Kristen ya, karena ini ada di Alkitab kita, tetapi ada juga di kitab sucinya orang lain. Betapa luhur perbuatannya, seorang yang bernama Yusuf tidak hanya dibenci dan dimusuhi, tetapi juga dimasukkan sumur. Tidak cukup dimasukkan sumur, dia dijual menjadi budak di tanah Mesir. Dan di sana pun dia difitnah, dipenjarakan 11 tahun. Tetapi oleh pemeliharaan Allah, oleh karena hidup yang takut akan Allah, akhirnya Yusuf berhasil menjadi orang dua di Mesir ya. Kedudukannya hanya takhta saja yang membedakan dengan Raja Firaun, tapi segala urusan ada di tangan Yusuf. Kejadian 50 ayat 20, ketika Yusuf ini bertemu dengan saudara-saudaranya, dia memberikan shock terapi beberapa kali. Ketika Yusuf itu menjadi orang dua di Mesir, dia tidak membalas kesalahan daripada istri Potifar ya. Tante Po yang sudah memfitnah dia itu enggak dipanggil di penjara, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, tetapi dia melupakan kesalahan-kesalahan. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir dan mereka sedang kelaparan dan membeli beras,
atau mau beli gandum. Maka Yusuf melakukan beberapa shock terapi bagi mereka. Tapi pada akhirnya dia tidak kuat, dia masuk ke dalam dan menangis. Kemudian merangkul saudara-saudaranya dan berkata, akulah Yusuf yang kau jual ke Mesir. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Memelihara hidup satu bangsa yang besar, bangsa Israel, yang nantinya akan melahirkan Al-Masih atau Mesias untuk keselamatan dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk keselamatan dunia ini, Tuhan sedang memakai hidup kita masing-masing. Supaya keselamatan daripada Tuhan Yesus sampai kepada dunia ini, kita harus hidup dengan karakter, yaitu norma-norma kerajaan Allah yang sanggup mengampuni orang lain dengan melupakan kesalahan mereka. Mungkin kalau tidak bisa melupakan, ya yang penting tidak dipersoalkan agar kita tidak dipenjara dengan luka-luka batin. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar mengampuni. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dengan limpahnya. Berapa banyak dosa kita ini Bapak Ibu sekalian? Kalau 1 hari 3 dosa, 1 tahun sudah 1080 dosa. Kalau umur kita 70 tahun, 70.000 dosa, apa bisa kita masuk surga? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Dia telah mengampuni kita, menyelamatkan kita. Bahkan Dia menutup dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang kudus. Karena kita sudah diampuni, maka Tuhan berkata engkau harus be merciful. Memiliki kemurahan hati dan mau memaafkan, mau mengampuni orang lain. Supaya dengan demikian kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seandainya ada orang gila terus memukul kita, masa kita balas mukul ya, misalnya saudara-saudara ya. Nah itu namanya apa ya, yang gila yang mana kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup dengan pengampunan ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kemurahan hati yaitu menunjukkan kebaikan hati kepada orang yang membutuhkan ya. Jadi kita harus peduli kepada orang lain, menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain yang membutuhkan. Markus 10 ayat 7 dikatakan ketika Bartimeus yang buta itu mendengar bahwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya lewat ke daerah itu. Seorang yang bernama Bartimeus tidak hanya buta tapi seorang pengemis, dia berseru dengan keras, anak Daud kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku ini yang dipakai dengan kata kemurahan hati, berilah aku kemurahan hati, eleemon. Tetapi yang kedua ini dalam arti derma atau act of mercy. Jadi action daripada kemurahan itu yaitu derma. Mungkin yang diharapkan derma tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia, menyembuhkan akan matanya yang buta itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah yang kedua yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, menunjukkan kebaikan hati kepada mereka yang Tuhan titipkan di sekitar kita dan itu ada dekat dengan kita. Maka kemurahan hati ini sangat penting, bermurah hati untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam bahasa Ibrani tadi saya katakan ditulis dengan kata hesed. Ini artinya bukan sekedar simpati, tapi satu usaha, satu kemauan untuk memahami orang lain secara mendalam. Sehingga kita itu bisa melakukan tindakan yang konkret. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa melepaskan orang itu dari kesukarannya, penderitaannya. Minimal itu bisa minimal itu bisa meringankan bebannya, begitulah Bapak Ibu sekalian ya. Itu Tuhan sudah sangat memuji kita.
paguyuban Samaria yang didirikan baru saja ketika saya datang ke Kediri tahun 2010. Kemudian diajak mendirikan paguyuban Samaria dan sampai saat ini itu tetap bisa berjalan oleh karena orang-orang yang mencintai Tuhan. Ingin memberikan pertolongan kepada sesamanya, baik itu studi maupun kesukaran ekonomi, supaya paling tidak bisa meringankan bebannya. Jikalau orang itu kemudian bisa percaya Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Karena kemurahan hati yang kecil ini mengandung satu kasih yang besar. Karena di balik daripada kasih yang kecil ada kasih yang terbesar yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, dengan demikian, sekalipun itu sekedar meringankan beban, tetapi itu membuat orang memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus luar biasa. Alangkah baiknya kalau dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia bisa diselamatkan, dilepaskan dari hukuman yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Samaria oleh orang Yahudi dibenci. Kalau kena ludahnya saja itu najis 7 hari. Ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya, orang Samaria ini. Dia menunjukkan belas kasihan kepada orang Yahudi yang dirampok habis-habisan. Dan dia berkorbankan segala macam, yaitu tenaga, waktu, dan keuangannya untuk mengobati orang Yahudi yang terluka. Maka siapakah sesama manusia, yaitu mereka yang Tuhan letakkan di sekitar kita dan mereka dalam penderitaan. Mungkin hanya meringankan beban mereka, tetapi itulah artinya kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kisah, ya, seorang ibu namanya Danieli, ya, jadi bukan Ibu Yansi yang dimaksudkan, bukan, ya. Jadi itu adalah Ibu Danieli, ya. Dia sedang mendesah oleh karena sambat begitu, ya. Karena sudah 2 minggu dia ingin mencairkan cek yang ada di tangannya. Ternyata di tempat itu, di kota kecil di mana dia tinggal itu, semua bank-bank itu tidak bisa menerima karena dia tidak terdaftar dalam salah satu bank di kota kecil itu. Uangnya tersisa hanya $40. Dalam kegalauannya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pertemuan, yang itu pertemuan pusat dukungan wanita di kota itu. Lalu dia berharap agar hidupnya yang sudah lunglai itu mendapatkan harapan baru. Karena dia sebagai seorang ibu yang single parent dengan 2 orang anaknya. Pada waktu itu acara akan dimulai. Dan kemudian para pemimpin berkata, sekarang dimulai dengan kesaksian dari Ibu Ami. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu Ami ini bersaksi bahwa suaminya sudah menghabiskan seluruh harta miliknya untuk bermain judi. Dia sendiri sedang melepaskan diri dari kecanduan obat terlarang. Uangnya yang terakhir telah dibelanjakan untuk kebutuhan makanan dan pampers untuk anaknya. Sehingga Ibu Ami ini berkata, sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibu Danieli itu mendengar kesaksian itu dan Roh Kudus menggerakkan hatinya. Ayo berikan $20 untuk dia. Dia berkata, Tuhan tidak, uang saya tinggal $40 ini mencairkan cek aja tidak cair-cair, katanya demikian Bapak Ibu sekalian. Tetapi Roh Kudus terus mendorong dia. Dan akhirnya dia menyerah. Selesai pertemuan itu, yang menyerahkan $20 kepada Ibu Ami. Maka Ibu Ami itu menangis dan dia berkata, dari mana engkau tahu? Saya butuh $20 untuk membeli obat diabetes, katanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ibu Danieli menjawab, aku tidak tahu. Tetapi Tuhan itu tahu. Peristiwa itu menguatkan dirinya. Bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya. Dan Tuhan sanggup menuntun langkahnya. Dengan harapan yang baru Bapak Ibu sekalian. Ibu Danieli mulai pergi ke bank di sebelah tempat pertemuan daripada dukungan wanita tadi. Dan tanpa banyak kesulitan, akhirnya cek tersebut cair sejumlah apa yang tertera di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tergenapi
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Mestinya di dunia ini kita tampil beda, bukan seperti orang-orang dunia yang hidupnya hanya dikuasai oleh dirinya sendiri. Bisakah kita bersinar bagi Tuhan ya? Orang-orang yang tidak percaya itu ya, mereka punya simbol, yaitu simbol ketupat ya. Kalau lebaran itu simbolnya ketupat ya. Ketupat itu dibuat dari janur yang dilipat-lipat. Artinya bahasa Jawanya itu janjane wis entuk nur ya. Janjane wis entuk nur, ini bisa bercahaya, mulai memancarkan cahaya. Kalau orang yang tidak percaya aja mempunyai semboyan yang demikian, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bercahaya bagi Kristus dan hidup tampil beda di tengah-tengah dunia melalui be merciful, kemurahan hati kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita yang disebut yaitu wanita kue. Ini sudah saya sampaikan beberapa saat dalam Madu Kanaan ya. Loti Mun ya, ini dijuluki wanita kue oleh anak-anak yang ada di Tungzhou, China ya. Tungzhou itu di mana saya tidak tahu ya. Yang saya tahu Taozhou ya. Tapi ini Tungzhou, China ya. Ia selalu menyediakan kue-kue manis untuk anak-anak ya. Setelah dia memberikan kue-kue manis, anak-anak mengajak dia ke rumahnya dan dikenalkan dengan mamanya. Akhirnya Lotimun bisa membagikan traktat kepada ibu-ibu yang ada di situ ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian dia sebenarnya siapa ya? Ini adalah seorang misionaris yang bekerja 39 tahun, yaitu dia sedang bekerja, ini misionaris Amerika ya, dia bekerja di situ. Dia bekerja melayani di provinsi Shantung ya, tepatnya di kota Tungzhou dan Pingtu ya. Ini semuanya saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Dan dia melayani selama 39 tahun. Sekarang Lotimun itu ya tadinya dia adalah orang yang kaya raya. Dia adalah orang yang berkecukupan dan dia bisa makan apa saja dengan bebas. Tetapi di situ harus dia melatih dirinya untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di daerah kecil tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, dia harus belajar bahasa Mandarin. Dia harus memahami budaya China di situ. Dan dengan singkat dia bisa menguasai. Akhirnya dia berusaha untuk mengidentifikasikan diri dengan mereka. Baik itu pakaian, baik itu rambutnya, baik itu cara makannya dan sebagainya ya. Maka di kota Tungzhou ia melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk membagikan traktat kepada mereka dan ia memulai sekolah khusus bagi anak-anak perempuan. Lalu ia melakukan perjalanan ke pedalaman dalam waktu yang singkat berhasil membawa banyak orang mengenal Tuhan. Lotimun ya, kebanyakan mereka yang dilayani oleh Lotimun ini adalah orang-orang buta huruf. Itu sebabnya dia di kota Wangxian ya. Dia meminta bantuan kepada seorang sarjana Konfusius yaitu Li Xiaoting untuk membacakan Alkitab kepada penduduk yang buta huruf. Li Xiaoting pertama-tama ya baca saja ya. Tapi lama-lama Roh Kudus bekerja. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dia menjadi penginjil yang terkenal yang bisa membaptiskan 10.000 orang. Lotimun bekerja siang malam untuk pekabaran Injil. Dalam 6 bulan dia mengunjungi akan 139 desa di Cina. Dia nggak ngambil cuti selama 14 tahun. Semboyannya Lukas 9 ayat 62 dikatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Wanita kue dimulai dari membuat kue. Tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Inilah be merciful. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang
makin hari makin kebal terhadap kesengsaraan dan ratap tangis manusia. Dendam kesumat yang paling menggairahkan hidupnya kalau bisa dendam 7 turunan. Mengampuni bagi dunia adalah terlalu lemah, lembek, dan itu bukan satu ajaran yang hebat. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, be merciful, yaitu murah hati kepada orang lain. Itulah yang kita harus lakukan karena kita hidup dalam lingkungan kerajaan Allah. Dan kita harus memiliki karakter daripada Kristus sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah hati Kristus itu menjadi hati kita. Dengan kemurahan hati kita bisa mengampuni dan peduli kepada sesama. Tuhan Yesus dengan hatinya dia berbelas kasihan melihat domba-domba Tuhan yang tidak bergembala. Dia mengulurkan tangan kepada mereka. Marilah kita memiliki hati seperti Kristus yang terbeban kepada manusia yang hidupnya berat akibat daripada dosa. Tuhan mengampuni dan peduli kepada manusia sepanjang hidupnya di dunia. Mari kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ialah semangat be merciful. Kita memiliki kemurahan hati, yaitu kita sanggup mengampuni dan berbuat kasih, mewujudkan kasih kepada sesama manusia. Maka hidup kita akan memancarkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Tuhan kiranya menopang kita, Allah Roh Kudus memampukan kita, dan biarlah hidup kita senantiasa boleh menunjukkan kemurahan hati kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa.